Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amri Ilma dalam personal blog saya yang dalam seri kali ini kita akan membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia mulai dari surat Al-Fatihah juz 1 sampai dengan surat An-Nas juz 30. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai saya ingin ingatkan kembali kepada diri saya bahwa ini adalah cara saya sendiri untuk memotivasi diri saya dan memaksa saya untuk membaca arti dari Al-Quran dari awal sampai akhir. Karena Al-Quran itu saya percaya bahwa ini harus kita pelajari, harus kita tadaburi, bukan hanya kita baca bahasa Arabnya saja. Dan untuk bisa ke arah sana, karena saya juga pemula, masih awam, nah saya harus memaksa untuk mulai dari baca artinya dulu. Yuk kita sama-sama baca artinya dulu, kita selesaikan minimal satu kali seumur hidup kita untuk membaca keseluruhan, ya. Karena ini sudah diturunkan kepada kita satu kitab yang isinya petunjuk. Jadi kita coba baca dulu sebelum nantinya mudah-mudahan insya Allah kita berdoa satu saat kita bisa terus-menerus mempelajari Al-Quran, mulai dari mempelajari tafsirnya atau pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut, dan juga tadabur atau perenungan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka video ini dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbis rohli sodari, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa agar dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu umatika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Nasiyati biadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madhi fiyya hukmuk, hukummu berlaku padaku. Adlu fiyya qada'uk, ketetapanmu kepadaku adalah adil. As'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmik fi ilmil ghaibi 'indak. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi bagi hatiku. Wa nura sadri, cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, pelipur kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kegelisahanku. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi hari ini kita akan membahas juz 8. Kita akan baca terjemahan juz 8. Nah, namun seperti biasa kita sedikit recap dari juz 7 yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi kalau kemarin juz 7 itu adalah ibarat jembatan yang menghubungkan dari aturan-aturan hukum syariat sehari-hari menuju penguatan dasar keimanan di dalam hati. Nah, di mana juz 7 kemarin terdiri dari 2 surat, Al-Maidah itu bagian paruh keduanya ya, yang isinya adalah ujian kejujuran dan juga pengadilan di akhirat. Jadi di situ ada larangan keras terhadap minuman-minuman keras dan judi karena keduanya merusak pikiran jernih dan ketentraman masyarakat. Jadi ini ada aturan tegas untuk menjaga akal kita. Ada juga aturan tentang bagaimana menembus sumpah yang terlanjur diucapkan namun tidak dapat dilaksanakan. Kemudian ada ujian ketaatan saat tidak ada yang melihat, yaitu di dalamnya kemarin sempat dibahas ada aturan larangan berburu saat sedang ihram. Lalu Allah langsung mengujinya dengan memberikan ada hewan-hewan yang sangat mudah untuk diburu gitu. Jadi itu merupakan ujian dari Allah seberapa patuh kita pada aturan-aturan Allah ketika tidak ada manusia lain yang mengawasi dan hanya Allah yang tahu.
Kemudian juga ada puncak pertanggungjawaban di mana di akhirat kelak ada dialog antara Allah dan Nabi Isa alaihissalam, di mana di situ Nabi Isa dengan penuh adab menyatakan bahwa beliau tidak mengajarkan umatnya untuk menuhankan dirinya. Nah, kemudian kemarin juga masuk ke dalam paruh pertama surat Al-An'am, binatang ternak ya. Jadi di surat ini setelah sebelumnya di surat Al-Maidah fokus pada aturan-aturan ketatanegaraan dan keluarga gitu ya di juz-juz sebelumnya. Nah, di sini kembali ke hal yang paling mendasar di dalam surat Al-An'am, yaitu mengesahkan Allah. Jadi di sini tidak dibahas aturan-aturan hukum perbuatan gitu, tapi melainkan perbaikan cara kita memandang dari kebesaran Allah itu sendiri. Di dalamnya ada tentang merenungi keajaiban alam. Al-Quran mengajak kita mengamati sekitar kita, mulai dari proses tumbuhnya benih di dalam tanah, datangnya cahaya di pagi hari, hingga fungsi bintang sebagai penunjuk arah. Nah, semua keteraturan alam yang sangat rapi itu adalah bukti nyata adanya zat yang mengatur semuanya. Karena semuanya teratur, tertata dengan rapi. Kemudian kita juga diajarkan cara berpikir cerdas seorang manusia, yaitu Nabi Ibrahim. Di mana Al-Quran menceritakan kecerdasan Nabi Ibrahim saat meluruskan cara berpikir kaum yang keliru. Jadi Nabi Ibrahim melalui pengamatan terhadap bintang, bulan, matahari, yang semuanya itu memudar dan tenggelam. Jadi Nabi Ibrahim membuktikan bahwa logis itu membuktikan secara logis bahwa sesuatu yang tidak abadi itu tidak layak dijadikan tempat bergantung. Dan juga terakhir ada pedoman tentang adab terhadap keyakinan yang berbeda. Jadi kita diminta oleh Al-Quran untuk tidak menghina sesembahan agama lain. Tujuannya adalah untuk mencegah mereka membalas menghina Allah karena ketidaktahuan mereka. Jadi kemenangan dalam berdiskusi itu harus diraih dengan kecerdasan berpikir, bukan dengan cacian-cacian. Baik, selanjutnya seperti biasa kita preview dulu isi dari juz 8 gitu ya. Jadi juz 8 ini ada paruh keduanya dari surat Al-An'am ayat 111 sampai 165 yang fokus meluruskan cara berpikir yang salah tentang aturan-aturan hidup. Dan kemudian ada juga awal dari surat Al-A'raf ayat 1 sampai 87 yang membawa kita memutar waktu ke sejarah awal mula manusia dan juga peradabannya. Kita bisa susun juz 8 ini menjadi 5 segmen utama ya. Jadi segmen pertama itu Al-An'am ayat 111 sampai 150. Bagian ini menyoroti bagaimana kesombongan bisa menutup akal sehat dan bagaimana manusia seringkali membuat aturan-aturan sendiri yang justru menyulitkan hidup mereka. Di dalamnya nanti juga Allah menegaskan bahwa orang yang hatinya sudah menolak kebenaran, diturunkan malaikat, orang mati dihidupkan pun mereka tetap tidak akan percaya. Di sini Allah juga mengingatkan adanya musuh pembisik, yaitu setan dari kalangan jin dan manusia yang pandai merangkai kata-kata indah untuk menipu. Kemudian ada perumpamaan orang mati yang dihidupkan di ayat 122, yaitu orang yang tidak mengenal kebenaran diibaratkan sebagai orang mati yang berjalan dalam gelap. Ketika ia mendapatkan hidayah atau petunjuk, yaitu Al-Quran ini yang telah diturunkan oleh Allah, ia seperti dihidupkan kembali dan diberi cahaya untuk berjalan di tengah-tengah masyarakat. Jadi Al-Quran ini adalah cahaya. Ini merupakan petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk kemudian kita pelajari dan kita amalkan. Dan terakhir juga ada mengkritik aturan pertanian, pangan yang dibuat-buat gitu ya. Jadi ada tradisi masyarakat jahiliyah yang merasa berhak menentukan aturan-aturan sendiri atas panen dan hewan ternak gitu. Jadi misalkan hewan tertentu untuk perempuan tapi diharamkan gitu ya, tapi untuk laki-laki jadi halal gitu. Terus ada mempersembahkan sebagian hasil panen untuk berhala-berhalanya. Nah, Allah kemudian di sini mengingatkan bahwa Allah yang menumbuhkan kebun-kebun itu dan menciptakan hewan ternak. Nah, hak membuat aturan halal haram itu murni hanya milik Allah, bukan hasil
kesepakatan atau tradisi manusia. Itu tadi segmen pertama. Segmen kedua itu berisi tentang 10 wasiat universal dan juga tujuan hidup dari surat Al-An'am ayat 151 sampai 165, bagian akhir dari surat Al-An'am. Ya. Jadi sebelumnya surat Al-An'am itu membongkar aturan-aturan palsu yang dibuat oleh manusia, Allah menurunkan 10 aturan emas yang menjadi fondasi akhlak di dalam Islam. Yaitu larangan menyekutukan Tuhan, perintah berbuat baik kepada orang tua, larangan membunuh anak-anak karena takut miskin, larangan mendekati perbuatan keji, perintah berlaku adil dalam menakar dan menimbang, yaitu dalam bisnis, dan kewajiban berkata jujur meskipun kepada kerabat sendiri. Dan di sini juga di segmen ini ada sumpah kehidupan yang kita sering baca di dalam doa iftitah ketika sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, di sini mungkin kita diajarkan prinsip penyerahan diri kita secara total. Kita masuk ke segmen ketiga, yaitu awal dari surat Al-A'raf, gitu ya, di mana isinya adalah asal-usul manusia dan juga ada filosofi pakaian. Jadi surat Al-A'raf itu sendiri artinya adalah tempat tertinggi. Nah, gaya bahasanya berubah menjadi lebih banyak cerita-cerita sejarah. Kita diajak melihat bagaimana awal mula konflik antara kebaikan dan keburukan terjadi. Jadi di dalamnya menceritakan kisah penciptaan Nabi Adam, kemudian juga ada kesombongan iblis yang menolak untuk bersujud karena merasa dirinya lebih mulia gitu, karena diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, ini juga mengajarkan kita bahwa kesombongan itu adalah dosa pertama di alam semesta, yaitu merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Nabi Adam dan Hawa kemudian digoda oleh iblis hingga akhirnya melanggar aturan dan diturunkan ke bumi, namun berbeda dengan iblis, di mana Nabi Adam langsung mengakui kesalahannya dan juga bertobat. Kemudian akibat pelanggarannya itu, pakaian Nabi Adam dan Hawa terlepas. Allah kemudian menjadikan pakaian sebagai tanda peradaban manusia. Namun, Allah menekankan bahwa sehebat apapun pakaian yang menutupi tubuh, pakaian ketakwaan, yaitu rasa takut dan hormat kepada Allah, itu adalah pakaian yang paling baik. Nah, setan akan selalu berusaha menelanjangi manusia, baik secara fisik, lewat tontonan dan gaya hidup, maupun secara batin, yaitu melepas rasa malu kita. Masuk ke dalam segmen keempat, ada dialog di 3 alam akhirat. Jadi terjadi percakapan yang pertama antara penghuni surga yang bersyukur dan juga penghuni neraka yang saling menyalahkan pimpinan mereka saat berada di dunia. Di antara surga dan neraka ada tempat tinggi yang bernama Al-A'raf. Di sana berdiri orang-orang yang timbangan amal baik dan amal buruknya sama persis dan kuat dan seimbang gitu ya. Mereka bisa melihat surga dan sangat ingin memasukinya, namun belum diizinkan. Ini adalah gambaran tentang nasib dari amal perbuatan kita di akhirat kelak. Kemudian membahas tentang penciptaan alam dalam 6 masa ya. Ada perumpamaan juga di dalam segmen ini, yaitu tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman yang subur dengan izin dari Allah, sedangkan tanah yang buruk akan menumbuhkan tanaman yang kerdil. Artinya ini perumpamaan tentang hati manusia, di mana petunjuk Al-Quran hanya akan subur di dalam hati yang bersih dan siap untuk menerima ilmu. Jadi mungkin kita juga harus membuka dulu hati kita, pikiran kita submission kepada Allah dan mau untuk menerimanya. Baru kemudian kita petunjuk Al-Quran itu akan tumbuh subur di dalam hati yang sudah bersih dan siap untuk menerima. Terakhir, segmen kelima, ada siklus peradaban dari bangsa-bangsa. Itu Al-A'raf ayat 59 sampai 87. Ada banyak kisah-kisah. Jadi kisah Nabi Nuh, Hud, Soleh, Lut, dan Syu'aib, di mana kelima nabi ini datang di zaman yang berbeda, namun membawa satu pesan yang sama persis. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan di sini Al-Quran menunjukkan pola kehancuran yang berulang setiap kali Nabi ditolak oleh kalangan elit, yaitu orang-orang kaya dan penguasa yang sombong, karena ajaran Nabi dianggap mengancam kedudukan sosial dan ekonomi mereka.
Kaum Nabi Lut dihancurkan karena penyimpangan fitrah, sementara kaum Nabi Syuaib dihancurkan karena curang dalam ekonomi. Baik, itu adalah sedikit preview dari juz ke-8 ya. Sekarang kita mulai untuk membaca surat Al-An'am. Kita buka dari surat Al-An'am ayat 111. Melanjutkan yang kemarin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Jadi musuh Nabi itu terdiri dari setan-setan, manusia, dan jin. Dan mereka saling membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, tapi biarkanlah mereka bersama-sama mengadakan kebohongan-kebohongan. Ayat 113. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Jadi setan itu berusaha membisikkan hati kecil kita ya. Dan apabila kita tidak beriman kepada akhirat, kita akan tertarik kepada bisikan-bisikan setan itu. 114. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab tahu betul bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Saya catat dulu ya, saya akan kutip dan catat ayat-ayat yang saya pikir juga penting bagi saya refleksikan. Ini perintah untuk meninggalkan dosa baik yang terlihat ataupun tersembunyi. Ayat 120. 121. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Dan apakah orang yang telah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada di dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan.
Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Jadi sebenarnya sudah diperingatkan ya di dalam Al-Quran. Al-An'am ayat 123. Di setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Kok kayaknya relate ya dengan yang kita perhatikan di berbagai belahan dunia saat ini. Ya, tidak perlu saya sebutkan, silakan pikirkan sendiri. Ayat 124. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, tentu mereka berkata, kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami seperti yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam lengah belum tahu. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu maha kaya, penuh rahmat. Jika dia menghendaki, dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah akan dia ganti dengan yang dia kehendaki, sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka. Ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Footnote, diriwayatkan bahwa hasil tanaman dan hewan ternak yang mereka peruntukkan kepada Allah, mereka berikan kepada fakir miskin dan amal sosial bahkan kepada berhala.
Sedangkan yang diperuntukkan kepada berhala diberikan kepada penjaga-penjaga berhala, tidak untuk fakir miskin atau amal sosial. Kebiasaan itu sangat dilaknat Allah. 137. Dan demikianlah sekutu-sekutu setan mereka menjadikan tampak indah bagi kebanyakan orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Footnote, sebagian orang Arab adalah penganut syariat Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan Allah mengorbankan anaknya Ismail. Kemudian pemimpin-pemimpin agama mereka mengaburkan pengertian berkurban itu, sehingga dapat menanamkan kepada pengikut-pengikutnya rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah. Padahal alasan yang sesungguhnya adalah karena takut miskin dan takut ternoda. 138. Dan mereka berkata menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi. Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih boleh tidak menyebut nama Allah. Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang di dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan di antara hewan-hewan itu, ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, yaitu 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar. Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang. Katakanlah, apakah yang diharamkan 2 yang jantan atau 2 yang betina atau yang ada di dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi di sini yang saya pahami, ini pentingnya ilmu sebelum amal ya. Jadi di sini Al-Quran memperlihatkan orang-orang yang mengada-ngadakan aturan-aturan mereka sendiri bukan karena mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi ada yang mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal dan sebaliknya. Dan di sini Nabi Muhammad diminta untuk berkata kepada mereka, yaitu ayat-ayat tadi. 146. Dan untuk orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku,
dan kami haramkan untuk mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang di dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar. Footnote, yang dimaksud dengan hewan berkuku di sini adalah hewan-hewan yang jari-jarinya tidak terpisah antara yang satu dengan yang lain, seperti unta, itik, angsa, dan lain-lain. Sebagian mufasir mengartikan dengan hewan yang berkuku seperti kuda, keledai, dan lain-lain. Nauzubillah ya, bagi orang Yahudi itu sebenarnya yang diharamkan lebih banyak gitu ya daripada bagi kita. Di sini dijelaskan bahwa Allah menghukum mereka karena kedurhakaannya. 147. Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikianlah pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka dan kamu hanya mengira. Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk. Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan. Ya, tadi segmen pertama, kita masuk segmen kedua ya, 10 warisan universal dan tujuan hidup. Mulai ayat 151. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada bapak ibu, ibu bapak, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Footnote, yang dibenarkan oleh syariat untuk membunuh itu seperti kisos, hukum rajam dan sebagainya. Ya, di ayat 151 ini disebutkan 5 ya tadi. Jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, jangan membunuh anak-anakmu karena miskin, jangan mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, dan jangan membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. 5. Lanjut 152. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan apabila kamu berbicara, berbicaralah sejujurnya, sekalipun ia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Ada 9 ya, saya hitung. 153, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya.
dulu ya. Tadi saya ngitung ada 9 wasiat, karena ada 2 poin yang letaknya sangat berdekatan, dianggap satu kesatuan. Namun para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir membaginya menjadi 10 wasiat utama. Tadi di ayat 151, 152, 153. Tadi ya. Oh, tadi ada yang nomor 10, mengikuti jalan yang lurus. Ada di ayat 153-nya. Yang belum saya hitung, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 105, kita ulang lagi ya tadi, 154. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada 2 golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada kita, umat Nabi Muhammad, biar umat Nabi Muhammad itu tidak protes gitu ya. Kok hanya diturunkan kepada 2 golongan sebelum kita gitu ya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka mendapatkan Taurat dan Injil, dan akhirnya kita mendapatkan Al-Quran. Jadi di sini disebutkan biar kita juga tidak punya alasan lagi untuk tidak membaca atau tidak mengetahui, gitu ya. Di sini disebutkan agar kamu tidak mengatakan, agar kamu tidak protes. Kitab itu hanya diturunkan kepada 2 golongan sebelum kami, dan kami tidak memperhatikan apa yang waktu itu mereka baca, gitu. Jadi ada alasan gitu ya, di sini dikemukakan biar kita tidak alasan. Lanjut 157, atau agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Barang siapa berbuat kebaikan, maka baginya balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, maka dia dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Wow. Ini harus dicatat. Ayat 160. Apa ya? Jadi kebaikan dilipat gandakan, namun kejahatan
dibalas seimbang. Siapa yang berbuat kebaikan, balasannya 10 kali lipat. Tapi siapa berbuat kejahatan, maka dia dibalas seimbang dengan kejahatannya. Ini saya lihat sebagai bonus ya. Jadi kalau kita berbuat baik, bonus, dapat banyak, berkali-kali lipat. Tapi kalau berbuat jahat, ya sudah, dosanya sesuai takarannya saja. Jadi kalau dipikir-pikir, apabila nanti kita ternyata timbangan di akhiratnya itu lebih berat kejahatannya, ya sebenarnya kita sendiri yang salah gitu ya, karena selama di dunia ini udah dikasih bonus yang seperti ini. Surat Al-An'am ayat 160 ini, pahalanya berkali-kali lipat, tapi kalau kita berbuat salah, ya sesuai dengan kesalahannya. Tapi kalau timbangan di akhirat kita masih kalah antara berbuat pahala dan dosa itu, ya artinya memang kita menzolimi diri sendiri. Di sini ditegaskan lagi, Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Tidak sedikit pun dirugikan atau dizolimi. Wow. Ayat 161. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus. Agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ini doa iftitah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini juga penting nih, saya mau copy ayatnya. Catat 162. Ikrar kita, ikrar orang mukmin. Terus kemudian ikrar tersebut dilanjutkan lagi di ayat 163-nya. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri Muslim. Ayat 164. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ayat 164. Dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Semua tanggung jawab sendiri-sendiri. Nggak bisa lempar tanggung jawab nanti di akhirat. Ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ini ayat terakhir ya di surat Al-An'am ayat 165. Jadi mungkin kesimpulannya di sini saya baca, Allah menjadikan sebagian dari kita, dan bahkan kita semua tuh menjadi khalifah di bumi. Dia mengangkat derajat sebagian kita di antara yang lain. Di sini tujuannya disebutkan sebenarnya untuk menguji atas karunia yang diberikannya kepadamu. Jadi ketika kita diangkat derajatnya, sebenarnya itu merupakan ujian dari Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang selalu lulus ujian, apapun keadaan kita. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan surat Al-An'am hingga ayat 165. Sekarang kita lanjutkan dengan surat Al-A'raf ayat pertama. Al-A'raf artinya adalah tempat tertinggi. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim Shad. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang beriman. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim." Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nah, ini masih nyambung tadi dengan yang saya catat sebelumnya ya. Ini surat Al-A'raf ayat 8. 8 dan 9 itu adalah timbangan, tentang timbangan kebaikan. Jadi di sini disebutkan ayat 8 dan ayat 9-nya, kalau siapa yang berat timbangannya, itulah orang yang beruntung, sedangkan siapa yang ringan timbangannya, mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Lagi-lagi di sini perhatikan bahasanya ya, bahasanya itu merugikan dirinya sendiri. Saya jadi ingat tadi yang ayat di surat Al-An'am sebelumnya ya. Ketika kita berbuat kebaikan dapat 10 kali lipat amal kebaikannya, balasannya 10 kali lipat. Tapi kalau berbuat kejahatan, balasannya sesuai dengan kejahatannya. Nah, di sini nyambung nih ayat 8 dan 9-nya. Tadi saya sempat berpikir tentang timbangan di akhirat, dan ternyata di sini beneran dibahas. Kalau timbangan kebaikannya lebih banyak, ya beruntung. Sedangkan kalau timbangan kebaikannya lebih sedikit, itu adalah merugikan dirinya sendiri. Karena sebenarnya selama hidup di dunia sudah dikasih bonus 10 kali lipat. Ayat 10, dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Astagfirullahaladzim, di sini diingatkan bahwa manusia sangat sedikit bersyukur. Padahal di bumi telah disediakan berbagai sumber penghidupan untuk kita. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Ini kita sudah masuk ya dalam kisah penciptaan manusia dan iblis. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.
Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, yaitu dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua? Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini Al-A'raf ayat 23, ini saya perlu catat ya. Ini doa agar kita diampuni oleh Allah. Ya, jadi doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan doa taubat ini ya. Jadi pelajarannya adalah bahwa ketika Nabi Adam berbuat salah, itu tidak menyalahi setan, tidak menyalahi orang lain, padahal setan yang membisikkan pikiran-pikiran jahat untuk mendekati pohon dan memakan buah itu. Tetapi yang pertama kali disebutkan, diucapkan oleh Nabi Adam dan Hawa itu adalah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Ya, jadi mereka mengakui, ya udah, ini bukan salah siapa-siapa, ini karena kesalahan kami sendiri yang zalim. Dan kemudian mereka bertaubat, jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi footnote-nya di sini saling bermusuhan antara manusia dan juga setan. Ayat 25, Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid.
Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Oke, ini ayat 31. Ini untuk catatan diri saya sendiri ya. Jadi, kalau mau ke masjid, pakai baju yang bagus. Dan jangan makan dan minum berlebihan. Ini jadi pengingat buat diri saya sendiri ya. Ayat 32. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Footnote, perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang beriman dan orang yang tidak beriman. Sedangkan di akhirat nanti hanya untuk orang yang beriman saja. Ayat 33. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zolim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini juga saya mau catat sebagai reminder, ayat 33. Apa yang diharamkan oleh Allah. Perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan zolim tanpa alasan yang benar, dan mempersekutukan. Ayat 34. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ini ayat lagi-lagi tentang kematian ya, atau ajal. Waktu kematian tidak dapat dipercepat dan tidak dapat ditunda. Ayat 35. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Mereka, orang musyrik, menjawab, semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka memberikan kesaksian diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, mereka berkatalah orang-orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu. Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Ya, di sini kita sudah masuk pada percakapan ya. Nanti di sini tadi yang saya sebutkan di awal, percakapan di tiga alam di akhirat. Yang ini percakapan nih orang-orang yang ada di neraka. 39. Dan orang-orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang baru masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Jadi mereka saling menyalahkan ya orang-orang yang ada di dalam neraka. Ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Footnote, artinya doa dan amal mereka tidak diterima, dan artinya tadi
unta masuk ke lubang jarum itu, mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkinnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Ayat 41, bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat 42. Orang hanya dibebani menurut kesanggupannya. 43, sekarang 43. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, diserukan kepada mereka. Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ayat 43, ini saya maknai bahwa nantinya manusia itu bisa masuk ke dalam surga, sesungguhnya semata-mata itu karena Allah telah menunjukkan jalannya, telah menunjukkan jalan yang lurus, telah memberikan hidayahnya, telah memberikan petunjuknya, yaitu Al-Quran ini. Jadi, orang akhirnya bisa mengikuti petunjuk dan bisa masuk ke dalam surga. Jadi, hidayah adalah nikmat terbesar. Hidayah mengetahui jalan yang lurus itulah nikmat terbesar. Karena dengan adanya hidayah, adanya jalan ini, kita bisa baca, kita bisa pahami, itu nanti mudah-mudahan insya Allah kita bisa masuk ke dalam surga. Ayat 44, dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ayat 44. Janji Allah pasti benar atau akan datang. Ayat 45. Tadi ya, kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka laknat Allah bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang zalim itu. Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Isinya serem banget ya. Ini banyak sekali yang saya catat untuk jadi catatan saya sendiri. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Jangan lupakan kehidupan akhirat.
Kalau kita mau berbuat dosa, ingat ayat ini. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Itu tadi ya, penjelasan Al-Quran tentang ada 3 alam di akhirat sana. Ada neraka, ada surga, dan juga ada Al-A'raf, tempat tertinggi. Mungkin ini saya mau tanyakan dulu, jelaskan lebih detail mengenai kejadian Al-A'raf, yaitu orang-orang yang berada di tempat tertinggi, bukan di surga ataupun di neraka. Gunakan referensi dari Islamic scholars yang kredibel dan hadis-hadis yang sahih, biar saya lebih paham ya. Jadi penjelasan Al-A'raf itu adalah salah satu bagian paling misterius sekaligus penuh pelajaran tentang ilmu hari akhir di dalam Islam. Al-A'raf sendiri artinya adalah tempat-tempat yang tinggi. Jadi berdasarkan tafsir para sahabat seperti Ibnu Abbas, Huzaifah Ibnul Yaman, dan Ibnu Mas'ud, serta diperkuat oleh ulama-ulama kredibel seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam Tobari, penghuni Al-A'raf adalah sekelompok manusia yang timbangan amal kebaikan dan amal keburukannya sama berat. Jadi seimbang. Amal baik mereka mencegah mereka masuk neraka, namun amal buruk mereka mencegah mereka langsung masuk ke surga. Al-A'raf digambarkan sebagai sebuah tembok atau pagar pembatas yang sangat tinggi dan tebal, terletak di antara surga dan neraka. Dari puncak pagar ini, para penghuninya memiliki pandangan yang sangat luas. Bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Ketika mereka melihat surga, mereka melihat kenikmatan para penghuninya, mengenalinya, dan sangat rindu untuk memasukinya. Allah berfirman, mereka belum memasukinya, sedang mereka ingin sekali memasukinya. Kemudian mereka melihat ke arah neraka. Mereka melihat penderitaan para penghuni neraka dan mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Kemudian diceritakan pula bahwa penghuni tempat tinggi ini mengenali tokoh-tokoh penghuni neraka, dan seperti orang-orang yang sombong dan merasa berkuasa. Mereka menegur tokoh-tokoh tersebut, kekayaanmu dan kesombonganmu tidak ada gunanya bagi kamu. Kemudian salah satu hadis yang sering dirujuk untuk menjelaskan kondisi ini adalah riwayat dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda mengenai timbangan amal. Barang siapa yang kebaikannya lebih berat dari keburukannya walau hanya sebesar biji sawi, ia masuk surga. Barang siapa keburukannya lebih berat dari kebaikannya walau hanya sebesar biji sawi, ia masuk neraka. Seseorang bertanya, lalu bagaimana yang seimbang? Nabi menjawab, mereka itulah penghuni Al-A'raf. Bagaimana nasib akhir mereka? Apakah mereka akan selamanya berada di pagar tersebut? Para ulama termasuk Syekh As-Sadi menjelaskan bahwa tempat ini bukanlah tempat tinggal abadi, melainkan tempat penantian sementara. Pada akhirnya, atas dasar rahmat Allah, para penghuni Al-A'raf ini akan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini disimpulkan dari firman Allah di akhir dialog tersebut, yaitu ayat 49. Ketika diperintahkan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran bagimu dan tidak pula kamu bersedih hati. Luar biasa ya rahmat dari Allah. Ketika ada yang amalnya seimbang, akhirnya dimasukkannya ke surga, bukan ke neraka.
Itu menunjukkan rahmat Allah. Kita lanjutkan ya, ayat 54. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Footnote, bersemayam di atas arsy adalah salah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan keagungan Allah dan kesuciannya. Ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat 54. Ayat 55 tadi ya. Ini adalah perintah berdoa dengan suara yang lembut. Jadi itu di sini dijelaskan ya, ayat adab berdoa dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Di sini adalah adab berdoa. Ayat 55 dan 56. 57. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya subur, tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Ayat 59. Nah, ini kita sudah masuk ke segmen kelima tentang parade sejarah para nabi terdahulu. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia, dan sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan heranlah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa, sehingga kamu mendapat rahmat. Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Pemuka-pemuka orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Dan dia Hud menjawab, wahai kaumku, bukan aku yang kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan.
maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Dia Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak membantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk orang yang menunggu. Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad, dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Soleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Kemudian mereka sembelih unta itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau termasuk salah seorang rasul. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kemudian dia Soleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu sungguh benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanyalah berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya. Kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika ada segolongan di antara kamu beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Oke. Itu adalah akhir dari juz 8 ini ya. Jadi kisah tentang Nabi Syuaib ini belum selesai. Bersambung akan kita lanjutkan ketika di video juz 9. Ya, namun di sini saya melihat ya di bagian ayat terakhir tadi, ayat bagian akhir juz 8 ini banyak kisah-kisah tentang nabi-nabi. Urutannya mulai dari Nabi Nuh yang paling awal,
Kemudian kaum yang mendustakannya akhirnya dihukum banjir. Nabi Hud mendustakan, diazab. Nabi Soleh mendustakan, diazab. Ya tadi Nabi Nuh itu kaum Ad, Nabi Soleh itu kaum Samud. Kemudian Nabi Lut ada kaumnya, kaum Nabi Lut, dan juga Syu'aib yang ceritanya kita belum selesai. Namun di yang kita sudah menyelesaikan ceritanya, Nabi Nuh, Hud, Soleh, dan Lut, semuanya akhirnya kaumnya diazab oleh Allah karena tidak mau mendengarkan nabi-nabi mereka untuk hanya menyembah kepada Allah. Ya, jadi demikianlah juz 8, terjemahan bahasa Indonesia juz 8, mungkin sedikit penutup dan kesimpulan ya. Jadi di sini kita perhatikan ada kisah-kisah sejarah umat terdahulu di dalam surat Al-A'raf. Setelah di surat Al-An'am ada pembersihan pola pikir manusia ya. Jadi ini mungkin hikmahnya adalah teori sebelum praktek ya, ilmu sebelum amal. Di surat Al-An'am ayat Allah membenahi akal sehat, logika tauhid dan prinsip-prinsip moral dasar, termasuk di isinya ada 10 wasiat. Setelah kita tahu prinsipnya, barulah di surat Al-A'raf itu dikasih contoh studi kasus, case study tentang sejarah bangsa-bangsa di masa lalu, apa yang akan terjadi apabila bangsa tersebut tidak memegang prinsip mereka, dan bagaimana hancurnya bangsa-bangsa yang melanggarnya. Dan tadi ya, jadi kalau tadi mulai diceritakan kisahnya, penyebabnya seperti apa, nanti di surat Al-Qamar yang saya kebetulan juga sudah baca, itu diterangkan lagi tentang azab-azabnya dan mengapa mereka tidak mau memikirkan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi seperti ada paralel ya antara surat Al-A'raf dengan Al-Qamar tersebut. Dan di sini juga hikmah yang kedua, peringatan bagi pemimpin suatu kelompok. Di juz 8 ini banyak kisah-kisah sejarah yang menekankan bahwa pemuka-pemuka kaum, para elit, pengambil keputusan gitu, yang kehancuran sebuah masyarakat itu seringkali dimulai dari kesombongan elitnya yang menolak kebenaran karena gengsi. Ini adalah pengingat bagi siapapun yang memegang tampuk pimpinan di organisasi atau masyarakat. Nah, kesimpulannya mungkin di sini kita bisa menyimpulkan ada beberapa kesimpulan ya. Jadi yang pertama, jangan mempersulit aturan yang sudah disederhanakan. Allah mengkritik keras tradisi manusia yang suka mempersulit dirinya, membuat aturan-aturan sendiri gitu ya. Padahal sudah ada aturan dari Allah. Yang kedua, ada 10 fondasi moral keluarga dan masyarakat. Tadi mencakup perintah untuk 10 tadi itu apa saja ya, coba kita review lagi. Larangan berbuat syirik, berbakti kepada orang tua, larangan membunuh anak, larangan berbuatan keji, larangan membunuh jiwa, menjaga harta anak yatim, adil dalam takaran dan timbangan, berbicara jujur, menepati janji Allah, dan mengikuti jalan yang lurus. Itu. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Jadi ketika kita masuk ke surat Al-A'raf ada kisah tentang iblis, tentang Nabi Adam ya. Jadi dosa pertama itu bukanlah dosa seperti pencurian atau pembunuhan, tapi merupakan dosa kesombongan dan ego. Ketika iblis merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Dan penyakit kesombongan ini juga yang selalu menjadi penyebab hancurnya bangsa-bangsa terdahulu, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, Samud, kaum Nabi Lut. Kemudian ada istilahnya pakaian ketakwaan ya. Jadi kisah manusia pertama mengajarkan makna filosofis tentang pakaian gitu. Tadi sempat saya baca bagaimana setelah Nabi Adam itu memakan buah yang dilarang, kemudian auratnya tertutup, kemudian ada pakaian fisik yang harus menutupi aurat tersebut. Dan Allah juga menegaskan bahwa ada pakaian ketakwaan, yaitu rasa selalu diawasi oleh Tuhan, adalah pelindung yang paling baik. Oke,
Demikianlah video kita pada hari ini, yaitu membaca terjemahan Al-Quran Juz 8. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan insya Allah kita akan lanjutkan setelahnya untuk Juz 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.